Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Beradanya kita di sini untuk memperlancar rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, saya mau punya kabar baik untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio BBC London. Ternyata telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang baik untuk kita semua. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bung? Bagaimana kalau kita meminta Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan momen seperti ini. Mari kita semua untuk pergi ke rumah Bung Karno untuk memutuskan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno ya di dalam? Ada hal yang mendesak Bu yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Kang Mas, para pemuda Budi mencari Kang Mas. Ada keperluan apa mereka? Mereka katanya ingin membicarakan suatu hal penting. Baiklah, saya akan menemukannya. Ada apa, saudara-saudara penyemari? Jadi gini Bung, saya mendengar berita kalau Jepang menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar berita ini pagi tadi dari radio BBC London di Bandung. Kami tadi siang, para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya pada setuju Bung Karno dan Bung Hatta agar menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Bukan begitu, memang seharusnya kita membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kita harus menunggu Jepang kalau misalkan kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Saya tetap tidak setuju. Baiklah Bung, kalau begitu kami izin pulang dulu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Begini Bung, ada hal yang mendesak yang harus dibicarakan oleh para pemuda. Baiknya, Bung ikut dengan saya. Baiklah, saya akan menemukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutlah dengan kami Bung Hatta. Ada Bung Karno yang ingin menyampaikan sesuatu. Ikut dengan kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Loh, Bung! Sebenarnya ada apa di sini? Tenang Bung, kami di sini hanya ingin memproklamasikan tanpa adanya campur tangan Jepang. Betul sekali, bagaimana jika Jepang hanya memberi kita iming-iming saja? Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik.
Tapi saya yakin kita dapat bangkit manfaat situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar dan saya menyetujui mereka. Tetapi, apakah kita semua akan bisa melakukan ini? Apakah semua itu akan mungkin? Tapi mungkin Bu, asal kita berusaha, kita pasti bisa. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Wikana memberi saran agar membicarakan naskah proklamasi di Rumah Perwira Angkatan Jepang, Laksamana Maeda, dan selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari itu Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.